Tiang aja Bapak Ibu, hadirin dan hadirat semua, yang paling utama sebagai manusia hamba Allah, sebagai ciptaan Allah yang diberikan amanah dan nikmat tidak putus-putus, tiang tegak pelungguh dan kita semua, mari kita perbanyak syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Syukur itu bil lisan, manut ulama yang pertama, yaitu dengan memperbanyak ucapan alhamdulillah. Syukur itu bil arkan. Apa makna bil arkan? Istimalul jawarih bima khuliqat lahu, yaitu menggunakan semua yang ada yang melekat pada diri kita, tangan, kaki, mata, telinga, ilmu, pengetahuan, keterampilan, tenaga, dan kesehatan. Semua yang ada yang melekat pada diri kita, kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Tekadu dalam hal-hal sih bagus. Itulah tanda dan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini alhamdulillah tiang dapat hadir, demen tiang hadir berdait balang sida demen atau enggak? Mau tidak demen jak boleh ditanakan. Alhamdulillah beberapa tahun yang lalu tiang dapat bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua nih. Sama waktu itu Bapak Tuan Guru Haji Faidi Muqaddam. Alhamdulillah beliau sehat, panjang umur insyaallah. Waktu itu kepala desanya perempuan. Masih? Sudah ganti? Alhamdulillah. Sekian tahun yang lalu tiang dapat bersilaturahim dan hari ini kembali dapat berjumpa. Alhamdulillah. Kan disebutkan Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, bahwa sebaik-baik perjumpaan adalah berjumpa dalam kebaikan. Walaupun kita sekali 3 tahun berjumpa, tapi dalam kebaikan itu jauh lebih bagus dibanding setiap saat terbedait lagu dalam hal-hal sindinar maknanya. Ketemu setiap saat tapi isinya membicarakan orang lain, ada manfaatnya atau enggak? Ngerosang batur doang, harap manfaatnya. Bilang jelo bedait, bilang jelo silaturahim, lagu majlismu terisi isi hal-hal si lengi-lengi, harap manfaat. Kalau kata Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Kata Rasul, beruntung manusia. Mele beruntung atau enggak? Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan manusia ukuran keberuntungan yang hakiki. Kalau kita di dunia, kita jadi manusia Bapak Ibu, sering sekali mengukur keberuntungan hanya dari hal-hal yang sifatnya materi. Munarak dengan berduit kepeng lebih luwih, teparan pasti lebih beruntung. Munarak dengan berduit jabatan lebih tinggi, maka orang itu dikatakan lebih beruntung. Tapi kalau Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, beliau mengajarkan dan mendidik kita untuk memberikan makna keberuntungan pada sesuatu yang lebih hakiki. Siapa yang beruntung? Nabi mengatakan, man syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Jadi dengan si beruntung, dengan sekedar dengan si lebih atas jabatannya, dengan si lebih luwe kepengnya, dengan si lebih gagah ruana. Bukanlah orang yang lebih besar rumahnya, lebih luas sawahnya, tapi kata Rasul, orang yang beruntung itu salah satu cirinya adalah syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Sibuk dia melihat kekurangan dirinya sehingga tidak ada waktu untuk membicarakan kekurangan orang lain. Itu orang beruntung.
Mau beruntung Bapak Ibu? Nah, mulai sekarang kita sibukkan diri kita untuk berbuat yang baik nih. Berhenti kita saling menjelek-jelekan. Berhenti kita saling mengumpat dan menghasut. Berhenti kita saling memfitnah. Mari kita arahkan sisa umur kita, mari kita arahkan rezeki kita, mari kita arahkan tenaga kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Teknologi itu membutuhkan kemampuan akal yang kuat. Tahfizul Quran itu membutuhkan kejernihan hati yang luar biasa. Kalau manusia itu akal dan hatinya sama-sama baik, insya Allah itulah sebaik-baik manusia. Kalau ilmunya cukup, imannya kokoh, itulah sebaik-baik generasi untuk membangun bangsa. Itulah sebabnya disampaikan oleh para ulama, kalau diibaratkan ada ilmu tapi tanpa ada agama, maka itu seperti orang buta. Orang buta itu dia tidak tahu arah, maka bisa jadi ilmunya ada, teknologi dia kuasai, akalnya jalan, tapi hatinya mati, tidak ada agama, maka bukan membawa kebaikan, justru sering menghadirkan kemudaratan. Ibarat orang buta. Atau sebaliknya, dia punya agama yang kokoh dan kuat, tapi tidak memiliki ilmu yang cukup. Itu kata ulama seperti orang yang lumpuh. Orang yang lumpuh juga tidak bisa maksimal untuk berbuat. Orang yang buta itu juga maksimal tidak bisa berbuat. Maka kalau cukup iman dan ilmu, lengkap akal dan hati, berisi dengan hal-hal yang baik, itu ibarat orang yang sehat jasmaninya, orang yang sehat rohaninya, insya Allah akan bisa membangun dengan sebaik-baiknya. Sebagai bagian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita menjaga kedamaian dan persaudaraan di antara kita. Kalau ada masalah, selesaikan dengan musyawarah. Paham Bapak Ibu? Kalau ada masalah, selesaikan dengan kurang besar. Kalau ada masalah, selesaikan dengan musyawarah. Ngerawas bagus-bagus, dendek becat-becat saling lanjak, sekedi-kedi saling jagur. Itu bukan ajaran Islam. Islam mengokohkan persaudaraan, Islam saling memaafkan, tidak hanya antara umat Islam, tapi dengan semua saudara-saudara kita yang beda agama, yang beda etnis, semua kita bersaudara sebagai hamba Allah, makhluk ciptaan Allah.